Good morning, class. We will back in English lesson. This week we will learn about articles. A or an, the. Are you ready? Let's check it out. We start from definition of articles. What is articles? Articles are used to indicate whether a noun in a sentence is specific or general. Artinya adalah kata, artikel itu adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian noun atau kata benda di dalam kalimat apakah umum atau lebih spesifik. Ya, jadi kegunaan dari artikel itu sendiri adalah untuk membatasi pengertian dari kata benda di dalam sebuah kalimat. Apakah dia itu menunjukkan kata umum, yang lebih umum, atau yang lebih terperinci, lebih spesifik. Ya, sampel, contoh. There is a hat on the table. The hat belongs to my mother. Ya, ada sebuah topi di atas meja dan topi tersebut adalah kepunyaan ibu saya. Ya, a hat on the table. The article a di sini menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa topi itu ada di atas meja. This is general. Ya, ini secara umum karena tidak diketahui topi itu punya siapa. Ya, kalimat selanjutnya, the hat belongs to my mother. Kata the hat itu menunjukkan lebih spesifik. Dia mengatakan bahwa topi itu adalah kepunyaan dari ibu saya. Oke? Articles. Ya, articles itu sendiri kita bagi menjadi dua. Yang pertama, definite atau spesifik, ya, yang lebih detail, yang lebih terperinci, definite. Yang kedua adalah indefinite, artinya tidak spesifik atau secara umum, general. Ya, oke, sekarang kita perhatikan perbedaannya apa. Definite article, the. Ya, kita mulai dari the. The being used in specific things. Jadi artikel the itu digunakan pada hal yang spesifik atau yang telah jelas maupun telah diterangkan sebelumnya. Meliputi, ya, person. Kita berbicara tentang orang. There is a boy in the front of library. Ya, there is a boy in the front of the library. The boy is looking at me. Ya, ada seorang anak laki-laki di depan perpustakaan. Ini umum. Ya. Lalu kata the, artikel the membuat dia lebih spesifik. The boy is looking at me. Oh, ternyata anak laki-laki itu memperhatikan saya atau melihat kepada saya. Ya, jadi the digunakan untuk menyatakan seseorang, ya, lebih spesifik. Apa yang dilakukan orang tersebut. Yang kedua, thing, benda. The sun is bright. Ya, jadi matahari itu sangat cerah, ya, is bright, bersinar terang. Jadi ini sudah menjelaskan sangat spesifik bahwa matahari itu kan cuma satu dan dia sedang bersinar. Ya, this very specific. Kemudian yang ketiga, idea atau pemikiran. The happiness of my parent is important. Jadi kebahagiaan dari orang tua saya itu adalah hal yang penting, ya. The happiness, jadi sangat spesifik, kebahagiaan, dia menyatakan kebahagiaan dari orang tua itu sangat penting, ya.
Okay, next. Definite article. The being used before countable noun or uncountable noun. Dia digunakan sebelum kata benda yang bisa dihitung atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya, ini penggunaan the. Tadi dia mengatakan the itu digunakan untuk membuat nounnya lebih spesifik. Yang kedua, sekarang dia digunakan sebelum kata benda yang bisa dihitung atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, apa saja yang dimaksud countable noun? Kata benda yang bisa dihitung. Contoh, knife, chair, book, bag, phone, ya. Jadi sesuatu yang bisa kita hitung, ya, yang kita bisa hitung itu termasuk countable noun. Ya, rumah, mobil, sepeda, ya, apa saja yang kita bisa hitung itu countable nouns. Contoh, the knife is really sharp. Pisau itu sangat tajam, ya, the knife. Jadi kata the itu sebelum this one countable noun. Ya, knife itu countable noun. Kata benda yang bisa dihitung. Ya, posisinya ada di depan. The itu berada di depan kata noun. Countable noun. Oke, itu perbedaannya ya, countable noun. Nah, sekarang uncountable noun. Ya, jadi kata benda yang tidak bisa dihitung seperti water, milk, flour, salt, sugar, butter. Ya, ada air, susu, tepung, garam, gula, atau mentega. Ya, itu semua kita nggak bisa hitung. Siapa yang bisa hitung air? Ya, siapa yang tidak bisa dibuat satuan ya dalam bentuk satuan karena dia liquid ya, cair, atau garam, sesuatu yang sangat kecil like sands, pasir, stars. Ya, itu that is uncountable nouns ya. Contoh di dalam kalimat the water that I drink is very fresh. Air yang saya minum itu ada air yang sangat segar ya. Jadi kata the itu berada di depan uncountable noun ya. Jadi perhatikan baik-baik kapan menggunakan artikel the ya di dalam kalimat. Selanjutnya, two ways how to pronounce the. Ada dua cara bagaimana mengucapkan kata the. Perhatikan baik-baik ya. The. Kita mengucapkan dengan bunyi the apabila diikuti oleh kata benda yang diawali konsonan. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau dia diawali kata benda diawali konsonan. The car, ya kan, C konsonan ya. The bag, the book, the baby, the shoes, the table, ya, apalagi the house, the school. Ya, jadi apabila kata benda selanjutnya diawali dengan konsonan, maka bunyinya the. Yang kedua, the akan menjadi bunyinya di apabila diikuti oleh kata benda yang diawali huruf vokal. Ya, the apple, the egg, the orange, the ant, the elephant, the hour, the hour. Ya, ini kan H, H, konsonan depannya, tapi kita pronounce-nya mengucapkan hour, ini silent H. Ya, so kita tidak mengatakan hour but hour. Ya, so we have to use pronounce the. Okay?
Is that clear? Perbedaan cara pengucapan. Kapan kita mengatakan bunyinya the, kapan bunyinya the. Ya. Oke, next. Indefinite article. Ya, indefinite article. Tadi definite article, nah sekarang indefinite articles. Indefinite article, a or an, ya, being used in non-specific thing, or and before singular countable noun. So, a or an itu digunakan pada hal yang tidak spesifik atau yang belum dijelaskan sebelumnya dan sebelum kata benda yang dapat dihitung tunggal, meliputi person, orang, benda, thing, idea, atau pemikiran. Jadi a or an itu digunakan kepada yang non-spesifik, artinya dia berbicara secara umum atau lebih general, atau sebelum singular countable noun, kata benda yang dapat dihitung tunggal, dalam bentuk tunggal. Oke? Contohnya, examples. She goes to English course once a week. Dia pergi ke kursus bahasa Inggris 1 kali seminggu. Ya, seminggu. Kita pakai a karena ada beberapa minggu di dalam 1 bulan. Ya, ini kita a week. Berarti dalam 1 minggu dia hanya sekali. Okay? He is a teacher. Dia adalah seorang guru. Amy is a student. Amy adalah seorang murid. Next. My mother gave me an apple. Ibu saya memberikan sebuah apel. My father goes to office an hour ago. Ayah saya pergi ke kantor sejam yang lalu. I eat an egg this morning. Saya makan sebutir telur pagi ini. Ya, jadi ini indefinite articles, a or an. Ya, dia menjelaskan non-specific dan before singular countable noun. Sekarang perbedaan kapan kita menggunakan a, kapan kita menggunakan an. Apabila diikuti oleh kata benda yang diawali consonant. Sama seperti artikel the, bunyinya the apabila kata yang diawali consonant, ya. A car, a bag, a book, a baby, a shoes, a table, ya. Yang kedua, an, kita menggunakan an apabila diikuti oleh kata benda yang diawali huruf vokal. An apple, an ant, an egg, an elephant, an orange, an hour. Ya, perlu diingat. Kapan menggunakan kapan menggunakan an. Kapan kita menyebut dengan the, kapan kita harus menyebut dengan di bunyinya. Ya. Oke, ini adalah pelajaran tambahan, yaitu zero article. Zero article artinya tidak ada artikel yang digunakan. Nothing articles being used in noun. Jadi nounnya tidak menggunakan articles, tidak menggunakan a, an, atau the. Biasanya nounnya itu merupakan names of language, nama-nama bahasa, name of person, nama orang, name of country, nama negara, kota, ya, desa,
sport, olahraga, atau academic subject, ya, mata pelajaran, dan seterusnya. Ya, jadi apabila ada bahasa, nama-nama bahasa, nama orang, nama kota, atau olahraga, atau mata pelajaran, dia tidak menggunakan articles. Dia tidak menggunakan an, atau the. Oke. Sebagai contoh, can you speak English? Apakah kamu bisa berbahasa Inggris? Ya, itu bahasa ya, names of language. Can you speak English? Apakah kamu bisa berbahasa Inggris? Ya, jadi di depannya tidak menggunakan an, or the. Selanjutnya, do you play football? Apakah kamu bermain sepak bola? Ya, ini tentang olahraga. Do you play a football? No. Do you play an football or the football? Tidak. Do you play football? Langsung ya, tidak menggunakan articles. Atau I like math subject. Ya, I like math subject. Just like that. Tulis seperti itu. Okay, this homework for this week is very easy. Hanya memilih menggunakan a atau an di depan nouns, di depan kata ini. Ya, tulis di buku ya. A orange or an orange ya. Lihat lagi contoh seperti apa yang sudah dijelaskan di awal ya. Oke, kelas. Thank you for listening and watching these lessons. If you have any questions, silakan WhatsApp dan kumpulkan tugas ini seperti biasa. Kirim foto by WhatsApp ke Miss. Okay? Thank you and have a nice day. Bye.